Karena konsisten atau istiqomah itu sulit ya Coach ya. Dalam hal apapun, ibadah iya gitu kan, untuk mencari dan rezeki juga harus konsisten tuh kadang sulitnya di situ ya. Mencintai juga, konsisten juga, ya, itu tantangan. Masya Allah. Nah, ini kira-kira gimana Coach agar kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita? Ya, caranya tadi gini, kalau kita mau bikin resolusi, bikin yang banyak enggak apa-apa. Misalnya bikin berapa? 10. 10 ya, misalnya. Bikin 10. Tulis saja 10 apa. Kemudian setelah 10, coba baca lagi yang 10 tadi. Nah, sekarang permintaan pertama. Coba coret 3 yang energinya lemah. Ya hanya sekedar aja. Iya. Pokoknya harus coret. Udah bikin 10, ini sahabat MK boleh praktek di rumah ya. Karena ini untuk menentukan namanya mapping, ya, goals. Ya. Nah, kalau sudah, yang 7 tadi perhatikan lagi. Dari yang 7 tadi, coba ambil 3 paling bagus, paling kuat. Dikasih nomor. Yang 3 paling kuat yang mana? Harus milih pokoknya. Harus milih, beneran harus milih. 1, 2, 3 apa? Kalau sudah dapat 3, lihat energinya paling besar, udah dapat. Nah, sekarang closingnya adalah di antara 3 itu, mana satu yang harus segera diwujudkan di 2022? Satu aja. Satu aja coba. Yang mana? Kalau sudah ketemu, nah itulah energi di 2022 tadi. Karena kalau itu benar-benar bisa dilakukan, nanti yang lain tuh bisa ngikut. Apa Coach? Menikah, usaha, lanjut kuliah, kolaborasi bikin teman, bikin konten YouTube, terus saja. Teman saya sejak sebelum COVID itu pingin bikin konten, sekarang COVID alhamdulillah landai, walaupun masih tetap siaga seperti ini, tetap tidak punya YouTube gitu. Itu sudah 2 tahun lalu itu. Ingin punya YouTube, tidak punya. Ya kan? Bagi mahasiswa apa nih target? K3 mau di mana? Di industri. Skripsi selesai. Nah itu. Oh, jadi kalau sudah ada yang sangat prioritas tadi, nah lalu kemudian tanyalah pada diri Anda, sahabat MK, kenapa itu menjadi berarti? Nah ini harus ditanya diri kita. Diajak, kita kan psikolog klinis itu salah satu terapis di masa COVID ini, kita harus banyak-banyak self-talk. Bicara pada diri sendiri. Kenapa ini berarti? Ketemu jawabannya. Kalau kamu sukses, yang hadir siapa? Siapa yang hadir ketika kamu sukses? Ya kan? Berikutnya, kenapa Anda mau melakukan itu? Itu nanti bicara pada diri sendiri. Kenapa mau? Ya, karena saya ingin buat orang tua saya bangga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ini berarti. Saya ingin ya menjadi inspirasi buat adik-adik saya. Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Seberapa yakin berhasil? Kasih skor 10 sampai 100. 50, ya pasti tidak berhasil. 50% kok. Ya kan? 50-50 itu. 80, 70 ya. Bahkan kalau 70 aja kan masih harus A grade-nya, harus 80 ke atas, 90, yakin. Berapa persen? 70, bisa dinaikkan lagi enggak? 80, bisa naik lagi enggak? 85, oke, catat. 95% Pak yakin, wah ya udah kan berarti dia mantap. 100% yakin Pak, boleh aja. Nah, kalau sudah begitu, kita udah tahu kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudah ketemu, balik lagi. Apa saja yang harus Anda lakukan untuk meraih itu? Kan itu kan. Jadi jangan sebenarnya saya pengen ini, ya sudah. Pertanyaannya, ya udah selesai. Loh, saya nanya lagi. Terus untuk mencapai itu Anda ngelakuin apa aja? Nggak tahu gitu. Ya berarti kan jadi false hope. Betul. Harapan palsu lagi jadinya. Tapi kalau, oke, terus apa yang harus Anda lakukan untuk lakukan itu? Berarti saya harus lakukan ini. Nah itu. Kalau ketemu jalannya, nah berarti Anda sudah punya resolusi yang kuat. Tapi kalau Anda, ya kayak air mengalir aja lah, tidak bisa mengalir. Iya kalau ngalirnya ke sungai. Kalau ngalirnya ke comberan, ngalir juga kan. Maka ditanya,
Apa yang dilakukan supaya menuju ke sana? Kita mau ke Surabaya, berangkat malam dari Jogja, ketiduran, kebangun, tanya teman sebelah, "Dah mana ini?" "Ngawi." Yakin nggak mau ke Surabaya? Atau ketika mau Surabaya, ketidur, bangun, tanya, "Ini di mana?" "Kebumen, Mas." Lebih yakin mana mau ke Surabaya? Ya kan? Betul. Arahnya kan ke timur. Iya. Nah, arah timur mana nih Iya. kota-kota yang dituju? Kita juga begitu. Iya. Yang kita tentukan tadi, ya apa? Lalu perjalanan kita menuju ke arah itu enggak? Jangan-jangan tujuan kita timur, kita ke utara. Itu kayak tujuannya dia, tapi baliknya ke temannya. Itu cintanya. Waduh. Meleset ya. Nah. Meleset yang membawa hikmah. Masya Allah. Berseberangan gitu ya, Coach ya? Berseberangan Nggak tapi sinkron. jodohnya ternyata. Iya. Ya kan? Banyak kan itu tujuannya, ini kok nikahnya dengan ini. Nah, itu sering ya, Coach ya? Ya, sering kan? Ya, karena yang punya apa ya, getaran cinta yang ini. Iya, Atau ada yang nitip perasaan lewat temennya, yang dituju tidak mau, akhirnya yang nitip suruh tanggung jawab. Ya sudah, karena dia tidak mau, Anda saja. Ya. Masya Allah. Jadi iya. kita harus tahu lah, ya. Jadi arahnya kemana? Kita perjalanannya ke situ ndak. Gitu. Kayak misalnya kita pingin ada anak-anak, saya mau jadi seorang broadcaster. Okay. Targetnya apa? Ya saya mau jadi news anchor, Pak. Bagus. Terus yang kamu lakuin apa selama? Kan berarti harus ketemu tuh. Oh iya, berarti saya harus magang di broadcasting. Iya. Saya harus terbiasa bikin berita. Iya. Saya harus biasa reportase. Saya harus tahu lapangan. Betul kan gitu. Dia kan pergerakannya ke sana. Nah, itulah menuju resolusi itu pergerakannya ini. Kalau enggak gerak ya di mana? Gimana kita mau tahu mana jalan yang satu arah? Mana yang putar balik kan enggak tahu. Belok kiri ternyata enggak boleh karena jarang gerak gitu. Oke. Padahal hakikatnya manusia tuh bergerak ya, Coach ya? Oke. Jalan, bergerak, apalagi udah take off. Wah. Kadang-kadang leadernya udah take off. Stafnya, anak buahnya masih di ruang tunggu. Masih ada di toilet lagi. Udah terbang. Ketinggalan gitu ya? Tinggalan. Oke, berarti harus gerak sahabat MK, jangan diam di tempat, karena kalau diam nggak kemana-mana ya, Coach? Nggak kemana-mana. Oke. Jadi, saya kemarin tulis di Republika, to think define you. Dua hal tentang Anda, atau dua hal yang menentukan Anda. Siap, kita tahan dulu tapi Coach. Oh, baik. Baik, karena dua hal ini pastinya penting, kita simpan dulu ya untuk Anda sahabat MK di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai menyimak informasi dari tim Kamar Berita MKFM Jogja dalam MK News berikut ini. Bisnis itu ya dia tetap presentasi, dia tetap promosi, dia tetap marketing, dia tetap ketemu orang, nyampaikan. Nah, hasilnya dia sabar melakukan itu. Mahasiswa yang sabar, Anda harus belajar, Anda harus mungkin kurang tidur gara-gara ngerjain tugas, harus keluar gara-gara harus ngambil project dan lain-lain. Ya itu sabarnya Anda gitu.